alamin, saudara. 4 tahun 6 bulan di penjara. Ya, kenapa? Karena saya memilih untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Waktu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu ada cinta mula-mula. Ya, Pak Rusli, kita ketahui bahwa keluarga Monoarfa adalah keluarga terpandang di Gorontalo. Saya ingin mencoba mengetahui sedikit tentang masa kecil Bapak. Silakan Pak. Ya, baik. Shalom Bapak Ibu, siapapun yang sedang menyaksikan tayangan acara ini. Saya percaya bahwa kita semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa nama saya Muhammad Rusli Monoarfa. Ya, orang tua saya berasal dari Gorontalo. Tapi saya lahir dan besar di Sulawesi Tengah. Kita tahu bahwa Gorontalo adalah kota yang bergelar Serambi Medina. Oh, kalau Aceh Serambi Mekah, Ya, maka Gorontalo Serambi Medina. Artinya di sana bahwa Islam itu bukan hanya sebuah kepercayaan, tapi juga sebuah identitas dan kebudayaan. Menyatu, melekat Ya, udah kepada menyatu. masyarakat. Ya, betul. Nah, saya memang terlahir dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan karena itu ayah saya mengambil alih tanggung jawab pendidikan agama kepada saya. Dan dia punya obsesi yang besar terhadap diri saya bahwa saya nanti akan menjadi seorang pesiar Islam. Dan karena itu sejak kecil dia didik saya secara tegas dan boleh dikatakan agak keras begitu. Dan sejak kecil dia ajarin saya untuk membaca kitab suci yang beraksara Timur Tengah atau Arab. Dan dia sendiri yang mengajarkan. Saya ada di depan dan dia ada di belakang. Kemudian dia mendikte 3 kali. Kalau boleh tahu umur berapa itu Pak? Ya, rata-rata kita mulai di usianya usia 6-7 tahun. Ya. Iya. Kalau itu zaman dulu, kalau zaman sekarang mah udah masih lebih kecil lagi, udah dilatih. Nah, kemudian dia mendiktekan 3 kali. Kalau saya tidak tanggap, maka cambuk itu akan melayang di badan saya. Satu ketika mata saya ini bengkak, ya, itu karena kena cambuk rotan. Ya. Tapi ya saya tetap menerima itu sebagai didikan. Itu karena dicambuk ya ketika tidak tanggap untuk mendengarkan dia mendiktekan kitab suci itu. Dan karena itu saya tidak suka dididik oleh ayah. Maka saya pergi ke tempat taman pengajian begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mendidik kami untuk tetap melakukan sholat 5 waktu. Dan itu dia kontrol, ya. Dia kontrol kalau saya lalai 1 waktu itu pasti dapat hukuman. Dicambuk lagi? Bisa, tapi juga atau nggak dikasih makan siang? Ya bisa seperti itu, atau berdiam di kolong ranjang begitu. Oh, tiarap begitu? Ya, tapi saya menerima itu sebagai didikan. Ya, mungkin dia punya maksud supaya saya menjadi seorang yang bertumbuh dalam iman yang betul-betul, ya, tidak setengah-setengah. Karena memang menjadi seorang beragama itu harus fanatik, ya, harus fanatik, bukan fanatisme. Itu. Lalu kemudian dalam pendidikan ini saya SD ya umum dari pagi sampai siang. Kalau dulu ada sekolah agama, kalau sekarang itu madrasah, kita udah bisa memilih karena udah dinegrikan, ya. Tapi kalau dulu kita pagi di sekolah umum dan sorenya jam 2 sampai jam 5 itu saya ada di pendidikan agama. Itu. Ya. Jadi sepanjang hari setelah sekolah umum, ya, kemudian ke sekolah agama, lalu kemudian jam 5.30 harus ke taman pengajian, ya, sampai jam 20 atau jam 19.30 selesai sholat isya,
pulang udah tidur. Kan dulu belum ada televisi di tempat kami. Sampai remaja. Sampai remaja. Oh gitu ya, ya. Baik, Pak Rusli, keluarga Monoarfa ini kan merupakan keturunan Raja Iskandar Monoarfa. Sehingga tentunya Anda mendapatkan pendidikan agama yang sangat baik. Bahkan ayah Anda katanya ingin Anda menjadi mubalik. Bisa diceritakan sedikit mengenai pendidikan agama yang Anda terima saat itu? Ya itulah obsesinya bahwa saya harus menjadi seorang mubalik ya. Karena saya anak ke-15 dari ayah saya. Tapi saya anak ketiga dari ibu saya. Ibu Pak Rusli ada berapa ya? Saya anak ketiga dari ibu. Artinya ayah saya poligami. Ya, baik. Nah, tentu pendidikan ya seperti orang tua pada umumnya dia memperhatikan pendidikan kita tentu lebih fokus pada pendidikan agama. Walaupun sekolah umum tapi juga harus lebih ke arah agama. Nah, beliau pingin saya masuk pesantren. Cuman saya yang menolak waktu itu. Karena memang saya tidak bisa pisah dengan ibu saya. Ya karena kalau masuk pesantren kita harus tinggal di pesantren dan terpisah dengan ibu ya. Nah saya anak paling bungsu jadi istilahnya anak mama lah begitu. Sayang sama mama ya. Ya. Nah, God Lovers, Pak Rusli ini menulis sebuah buku yang berjudul Harga Sebuah Keputusan Jumpa Isa Al-Masih. Menjadi seorang fundamentalis oleh beliau. Aku Masuk Bui. Ini bukunya. Kalau bisa dilihat di depan ini ada buku yang ditulis oleh Pak Rusli. Nah, Pak Rusli dalam buku ini Anda katakan bahwa sejak kecil Anda dibentuk untuk menjadi fundamentalis. Kalau boleh diceritakan saat itu apa sih yang Anda benci dari orang Kristen? Ya memang sebagai anak-anak yang terlahir dari keluarga Islam, kami tidak terbiasa untuk bergaul dengan orang-orang Kristen. Ya mungkin juga karena lingkungan di mana saya tinggal itu 99% beragama Islam. Jadi saya tidak punya kesempatan untuk bermain dengan anak-anak yang non-Islam, ya begitu ya. Dan saya diajarkan sejak kecil bahwa Kristen itu kafir ya. Kristen itu agamanya orang Barat, ya. Dan Barat itu kolonialis, penjajah. Ya. Jadi ini yang tertanam sehingga saya memang tidak suka bergaul dengan orang Kristen. Ya, jadi jangankan jadi Kristen, bergaul dengan orang Kristen itu saya tidak suka. Ya, karena yang pertama itu saya melihat bahwa orang Kristen itu agamanya orang Barat. Barat itu kolonialis. Yang kedua, bahwa orang Kristen itu ketika saya melihat kehidupan praktis, sepertinya orang yang tidak pernah komitmen dengan Tuhan. Ya. Ya mungkin karena saya tidak mendapati orang-orang Kristen yang seperti hari-hari ini yang begitu militan. Yang ketiga bahwa orang Kristen itu punya konsep Allahnya tiga. Ya, dengan dogma gereja Allah Tritunggal itu. Nah mungkin saya salah paham ya. Saya gagal paham, saya pikir Allah Tritunggal itu bicara soal keberapaan Allah. Ya. Jadi saya mendengar ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ya. Nah, ini saya nggak mengerti ya. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa orang Kristen itu menyembah manusia yang kemudian dilantik menjadi Tuhan. Maksudnya ya Yesus Kristus ya. Dan yang ketiga dasar saya mengatakan orang Kristen itu kafir dan saya tidak suka dengan mereka. Ya konsep bahwa Yesus itu anak Allah. Ya. Karena itu saya pegang teguh surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Ya.
Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini saya pegang. Ya. Jadi kalau dikatakan Yesus anak Allah, nah ini saya bilang kafir nih. Ya. Jadi ini alasan bahwa saya itu mengatakan orang Kristen itu kafir. Ya. Iya, kalau Pak Rusli tadi mengatakan ada beberapa poin pemahaman Pak Rusli mengenai kekristenan, apakah boleh dibilang itu pemahaman secara umum terhadap kekristenan di Indonesia? Ya iya, karena waktu itu saya belum menemukan orang-orang yang mungkin militan, orang-orang yang hebat bisa dalam menjelaskan soal ya. Jadi saya hanya mengenal secara umum, lalu kemudian bukan pada sumbernya, Iya. bukan pada langsung pada sumbernya. Gitu. Oke, baik Pak. Perkenalan Pak Rusli dengan teman-teman yang beragama Kristen itu dimulai ketika Bapak SMP, Iya, gitu ya. betul. Nah, Anda juga sering melecehkan iman mereka, bahkan ada anak seorang pendeta menurut ceritanya nih ya, yang sering Anda anggap bodoh karena dia berkata bahwa dia akan mendoakan Anda agar Anda mendapatkan kebenaran tentang apa yang Anda tidak mengerti. Mungkin dalam hal ini maksudnya adalah kekristenan. Bapak bisa ceritakan pengalaman ini? Iya, waktu itu saya sekolah di SMP Negeri 2 dan kemudian ada teman saya namanya Semi Dangawa, anak dari Gembala Sidang Gereja Sidang Jemaat Allah. Semi Dangawa. Ya, hari ini dia menjadi hamba Tuhan di Jawa Barat. Oh, ya, di Bandung. Semoga Pak Semi menyaksikan talk show ini ya. Jadi dia menjadi bulan-bulanan dengan saya karena saya sering suka berdebat. Ya, saya menghantam, menggugat imannya dengan berkata Yesus itu sesungguhnya tidak lebih hebat dari Adam. Ya, karena apa? Karena Adam itu kan tidak punya ayah, tidak punya ibu, tapi kok tidak dituhankan. Sementara Yesus atau Isa yang saya kenal dengan Isa itu kan hanya tidak punya ayah tapi punya ibu. Lalu kenapa Anda tuhankan begitu ya? Lalu kemudian kalau dia Tuhan, kenapa dia harus mati? Karena konsep agama ya Tuhan itu nggak bisa mati. Tuhan nggak mungkin kalah ya? Ya, Tuhan itu nggak boleh mati, nggak boleh kalah lah. Kalau memang dia Tuhan, kenapa dia tersalib? Lalu dia berteriak Eli Eli lama sabaktani begitu ya. Nah, banyak hal yang saya gugat kepadanya dan banyak kali memang dia nggak bisa jawab ya. Dan saya ingat persis kalimat di akhir debat itu, Rusli, memang jawaban saya tidak dapat memuaskan Anda. Tapi saya mau berdoa untuk Anda bahwa satu saat engkau akan mendapatkan kebenaran. Ya, saya pikir itu adalah sebuah statement yang bodoh aja ya. Ya, saya tidak peduli dengan itu dan dia itu sering ya, hampir setiap hari itu kalau ketemu dia saya debat terus ya. Saya hantam terus imannya gitu. Dan dia nggak bisa menjawab gitu. Jangan-jangan pendeta Semi sekarang jadi pendeta ini ya, Semi yang jadi pendeta ini, jangan-jangan gara-gara pertanyaan Bapak yang terus-menerus menggugat imannya, dia akhirnya jadi belajar mendalami kekristenan, ilmu teologi untuk menjawab Bapak, tapi nggak ketemu lagi ya. Saya ada kontaknya dengan saya ya. Saya sering komunikasi ya, dan memang dia berdoa. Ya, makanya saya pikir kalau hari ini saya jadi Kristen itu karena doa. Iya. Nah, gitu. Baik. Nah, Pak Rusli, sekarang kita ingin mendengar mengenai pertemuan Bapak dengan Yesus Kristus, yaitu saat Anda duduk di bangku SMA. Tadi kan peristiwa dengan Semi itu di SMP ya? Iya, betul. Nah, di SMA rupanya ada buah
dari perbincangan itu dan doanya Semi. Nah, Iya. ini terjadi 2 kali. Ya. Kalau nggak salah, ini dimulai dengan perasaan kosong setiap Anda berdoa, meminta petunjuk mengenai jalan yang lurus. Iya. Dan munculnya beberapa pertanyaan dalam benak Anda mengenai tidak adanya jaminan keselamatan. Bisa nggak diceritakan apa yang terjadi pada saat itu? Ya, memang sejak SMP sampai SMA itu saya suka berdebat dengan teman-teman yang Kristen. Dan teman-teman SMA juga saat ini mereka masih ada dan mereka itu tahu bagaimana keberadaan saya. Ngomong-ngomong Bapak debat, mereka ada nggak yang pindah keyakinan, mengikuti keyakinan Pak Rusli? Di antara teman-teman yang berdebat? Ada satu sih. Ada satu, berarti ada Bapak satu. berhasil memenangkan satu orang pada waktu itu Ya ya? itulah. Kemudian ya saya mengalami fenomena ya di awal-awal itu ada suara yang datang. Ya. Dan suara itu mengganggu saya, baik saya sedang duduk, saya berjalan ke sekolah, saya sedang sendiri di rumah, suara itu begitu jelas sehingga saya itu berbicara, saya mendengar suara itu tapi orang di sekitar saya nggak mendengar. Tidak ada penampakan, hanya suara. Belum ada. Bersuara saya ya, memanggil saya. Kadang-kadang saya cari siapa yang panggil. Nah, melihat fenomena itu, ibu saya bingung, kok anak ini kenapa? Ya kan? Kenapa anak ini ada sesuatu yang terjadikah? Nah, ibu saya itu memang pelaku okultisme. Oh. Iya, pelaku okultisme dan dia melihat bahwa mungkin saya akan kemasukan jin begitu ya. Ya, karena ada jin baik, ada jin jahat. Nah, ini persoalannya. Lalu saya itu dibawa ke teman ibu, teman okultismenya ya. Tapi mungkin dukun begitu ya? Ya, dukun ya. Dukun. Dukun itu berkata begini, setelah dilayani beberapa kali, dia berkata begini, anak ini ada roh yang mengganggu. Oke. Dan roh itu terlalu besar untuk dikalahkan. Tetapi kita harus berusaha untuk mengalahkan roh itu. Kalau enggak ada 2 kemungkinan. Kalau saya kuat, saya hidup gila. Tapi kalau saya tidak kuat, saya bisa mati. Waduh, ini lebih menakutkan lagi. Ya. Saya katakan sama ibu, udahlah kita nggak usah ke sana lah, nanti lebih takut lagi. Nah, karena itu saya coba lebih khusyuk lagi, lebih fokus lagi pada ibadah, ya. Dan setelah beberapa bulan kemudian, nah ini yang semakin meningkatkan ya, ibadah, ketakwaan mengaji, lah begitu ya. Saya lebih fokus, saya lebih meningkatkan ketakwaan saya, dan ini sesuatu yang terjadi ya. Ayah saya itu biasa membangunkan kami untuk sholat subuh itu pada jam 3.30 ya. Walaupun memang masih panjang waktunya ya. Karena memang ayah saya itu sepanjang malam itu kerjanya ibadah. Ya, tidurnya cuma dikit. Ya. Jadi kerjanya itu memang ibadah, sholat tengah malam lah, apalah. Jadi ya karena orang tua kadang mungkin susah tidur atau apa ya, jadi dia udah bangunkan kita lagi asik-asik tidur itu. Nah, sedang dalam semua anak ya, dibangunkan, anak, ya dibangunkan dan ibadah. itu dia kontrol. Kalau saya nggak cepat bangun itu bisa diguyur pakai air tuh. Ya. Oke. Jadi kita harus mempersiapkan diri karena ini mau menghadap Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Kita harus persiapkan diri tidak ngantuk ya, dan karena itu ada waktu yang harus masih ada waktu. Nah, dalam persiapan itu saya dapat penglihatan Pak Martin ya. Saya dibawa oleh 2 malaikat. Ya. Malaikat itu tidak bersayap. Ya. Kenapa saya katakan malaikat? Karena pakaiannya serba putih dan bercahaya begitu. Lalu saya di bawah. Dalam penglihatan itu saya di bawah. Saya bukan tidur ya. Saya sudah dalam kesadaran. Sadar. Ya. Pertama saya melihat diri saya di bawah. Ya. Tapi kemudian saya tidak lagi melihat diri saya di bawah, tapi saya yang sudah di bawah. Ya. Nah, kita naik walaupun
malaikat itu tidak bersayap, tapi kita terbang. Oke. Ya, terbang lalu kemudian nih ada pertanyaan-pertanyaan saya yang jawaban dari malaikat itu menurut saya asing. Saya tanya kita mau kemana gitu. Dia katakan kita mau ke Taman Eden. Oh. Loh, saya kan tidak pernah mengenal kata Taman Eden ya, mungkin Firdaus. Firdaus ya. Lalu kita naik terus ya, terbang terus. Tibalah saya di satu tempat di ketinggian begitu. Ada satu bangunan ya, satu bangunan dan banyak orang di sana. Orang-orang itu sedang melambaikan tangan begitu ya. Dengan suara yang begitu merdu. Saya tidak bisa menghafal kata demi kata, kata demi kalimat dalam suara itu. Tapi yang pasti begitu merdu, indah. Lalu mereka angkat tangan. Nah, saya pikir mereka itu sedang menyambut saya. Gitu kan. Saya pikir mereka itu sedang menyambut kedatangan saya. Lalu saya tanya kepada malaikat, siapa mereka itu? Lalu malaikat itu menjawab, mereka itu adalah orang-orang kudus. Oh. Nah, ini kalimat yang kedua ini lagi asing. Saya nggak pernah mengenal istilah itu ya. Mungkin kalau orang-orang suci ya, tapi ini orang-orang kudus. Nah, saya penasaran karena mereka sedang bersuara ya seperti lagu begitu ya. Tapi saya tidak bisa tangkap kata demi kalimat itu. Tapi suaranya begitu merdu, saya angkat tangan mereka itu saya pikir ke saya padahal ke satu titik begitu, ke satu fokus begitu ya. Dan saya terus mencari tahu lambaian tangan dan suara itu kemana gitu kan. Dan ternyata saya dibawa oleh malaikat itu diperlihatkan, loh satu pribadi yang saya benci. Namanya Isa Al-Masih. Tapi anehnya kenapa dia tersalib? Oh. Gitu kan? Kenapa ini? Lah kenapa dia tersalib? Yang selama ini saya katakan bukan dia yang disalib. Orang yang diserupakan. Nah dari situlah saya jadi tidak enak nih karena orang ini saya benci. Jadi penglihatan Pak Rusli itu melihat sosok Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus yang tersalib. Ya, ada mahkota duri lagi. Ada mahkota duri di kepalanya. Terus kemudian ini lambaian tangan, suara itu ke arah dia memang gitu loh. Semua orang kudus itu sedang menyembah. Ya, itu ini menjadi pertanyaan loh. Saya kan tahu bahwa bukan dia yang disalibkan. Nah kenapa saya melihat ini pribadi ini lalu kenapa dia tersalib? Wah, harusnya ini tidak tersalib yang luar biasa ya Pak. Nah kemudian dari situlah saya jadi tidak enak. Situasi itu menjadi tempat itu tidak menjadi enak bagi saya karena ini orang saya benci. Coba Pak Martin hadir di satu tempat di mana orang ada di situ yang paling Bapak benci. Iya kan? Iya. Paling Bapak ayo pulang deh, pulang. Ya? Gak nyaman begitu. Iya. Saya pun seperti itu. Terjadi tarik menarik nih. Saya mau pulang, malaikat tahan. Oh. Saya lihat ke bawah loh. Saya ada di ketinggian. Dunia dengan segala kesibukannya. Nah, tapi saya teriak. Ternyata waktu saya teriak sudah mau segera sholat gitu. Hilang. Nah dari sinilah merubah seluruh konsep berpikir saya tentang kekristenan. Tentang Yesus, tentang Isa. Ya. Tetapi mulai muncul sebuah kerinduan begitu. Semangat untuk mengenal siapa sesungguhnya pribadi itu. Jadi buah penglihatan itu membuat Bapak semakin penasaran ingin mendalami kekristenan, ingin tahu gitu ya. Betul. Oh, sangat menarik. Ya. God Lovers, menarik sekali perbincangan kita dengan Pak Rusli Monoarfa. Kita sudah mendengar mengenai masa kecil beliau dan bagaimana perjumpaan beliau dengan Kristus lewat penglihatan yang tadi baru saja diceritakan.
kita masih akan menggali lagi cerita dari Pak Rusli yang menarik lainnya tentang pengalaman beliau saat diadili dan saat dipenjara. Namun kita break dulu untuk beberapa pesan berikut ini. Halo, udah tahu belum kalau sekarang GKRI Diaspora City Center udah punya YouTube channel, namanya Diaspora TV. Nah, di YouTube channel ini kita akan berbagi khotbah, renungan, dan hal-hal yang pastinya akan memotivasi kita dan mendorong kita untuk bertumbuh dalam Tuhan. Menarik kan? Makanya jangan lupa kunjungi YouTube channel kita, like video-videonya, share juga ke orang-orang, dan berikan komentar supaya kita semakin semangat bikin konten-konten baru. Terakhir, jangan lupa di-subscribe dan sekalian bunyikan lonceng supaya selalu bisa dapat notifikasi setiap kita upload konten baru yang pasti akan memberkati kita semua. Saya alamin, saudara, 4 tahun 6 bulan di penjara. Ya, kenapa? Karena saya memilih untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Waktu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu ada cinta mula-mula.